Halo sahabat pemimpin, bertemu kembali dengan saya Sunjoyesu. Di dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang Transformational Leaders Matter. Yuk kita sama-sama belajar tentang konsep Transformational Leadership ini. Dan ketika kita bicara tentang Transformational Leadership, saya teringat satu quote yang disampaikan di dalam film Robin Hood. Ada satu pernyataan yang ketika Robin Hood ingin menemukan tentang satu warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dan apa itu? Dan akhirnya dia menemukan ada di balik sebuah batu ada bertuliskan, "Rise and rise again until lambs become lions." Wow, ini pernyataan yang sangat bagus. Bangkit dan bangkit lagi hingga domba-domba berubah menjadi singa-singa. Saya sedang berpikir, ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita jenisnya adalah jenis singa atau jenis domba. Yang saya maksud adalah mentalitasnya. Apabila Anda melihat ada domba-domba tetapi bermental singa, mereka itu memiliki kapasitas kepemimpinan luar biasa. Tetapi ada juga kelompok singa, tetapi mentalitas mereka adalah mentalitas domba. Jadi tergantung apakah Anda memiliki pemimpin mentalitas domba atau mentalitas singa. Saya ingin memulai pembahasan kita dengan latar belakang dan sejarah. Bagaimana transformational leadership ini hadir yang kita kenal saat ini. Bermula pada James MacGregor Burns dan Bernard Bass pada tahun 1978. Pertama kali konsep transformational leadership ini dikembangkan oleh mereka. Dan di dalam buku leadership yang ditulis oleh Burns dikatakan bahwa transformational leadership adalah sebuah proses di mana para pemimpin dan para pengikutnya bertumbuh dan saling mempertumbuhkan antara satu dengan lainnya untuk menuju ke level yang lebih tinggi dalam hal moralitas dan motivasi. Saya pikir ini dibutuhkan di dalam kehidupan kita berorganisasi, dalam kehidupan kita ketika kita bekerja sebagai seorang profesional. Antara kita dengan orang lain harus saling memberikan pertumbuhan dan kita harus selalu menuju ke level yang lebih tinggi, dan catatannya adalah dalam hal moralitas dan motivasi. Ini adalah konsep awal bicara tentang transformational leadership. Kemudian saya penasaran ketika bicara dalam konteks leadership, dan saya coba search di Google Search Engine. Ternyata dalam waktu yang cukup singkat, 0,89 seconds, mendapatkan hasil 2.850.000.000 situs yang membahas tentang leadership. Artinya, leadership ini menjadi satu konsumsi yang begitu banyak digunakan oleh banyak pihak dan dituangkan dan dapat ditemukan oleh Google Search Engine. Kemudian yang kedua, saya coba memasukkan keyword transformational leadership. Ternyata ini pun tidak kalah banyak. Ada 27 juta dalam waktu yang kurang dari 1 detik. Kemudian saya masukkan lagi transformational leader. Dapat 29,8 juta hasil. Juga kurang dari 1 detik. Kemudian ketika saya bicara tentang, saya masukkan transformational leaders. Leadersnya jamak. Maka muncul ada 26,4 juta hasil yang ditemukan. Selanjutnya ketika saya memasukkan kata dalam bahasa Indonesia kepemimpinan, maka saya mendapatkan hasil 17,1 juta situs yang membahasnya. Dan saya masukkan lagi kepemimpinan transformasional, terdapat 301.000 hasil. Dan terakhir saya masukkan pemimpin transformasional, maka saya dapatkan 120.000 hasil. Dengan berbagai fakta, ada banyak situs yang melakukan pembahasan terhadap leadership, kepemimpinan, transformational leader, dan transformational leadership termasuk dalam bahasa Indonesianya. Kita tahu bahwa ini adalah konsumsi yang cukup banyak dipakai oleh banyak orang hari ini, dan mereka membicarakan, mendiskusikan, berdebat di dalam situs-situs yang hadir mampu ditelusuri oleh Google Search Engine. Luar biasa bukan? Oleh sebab itu hal yang menarik ini akan saya bahas hari ini, dan kita akan bicara tentang 6 alasan. Yang pertama, mengapa Anda seharusnya menjadi seorang transformational leader. Yang pertama, karena transformational leadership itu adalah sesuatu yang sifatnya krusial. Bagi siapa? Bagi organisasi. Dan apabila ketidakhadiran transformational leadership dalam sebuah organisasi, maka akan memberikan penderitaan pada organisasi ini dan tim atau unit kerja. Yang kedua,
kedua, transformational leadership itu membuat pekerjaan menjadi lebih bermakna dan sangat bermakna. Meaningful, bahasa Inggris yang digunakan. Dan tentu kalau Anda ingin mendapatkan pekerjaan yang bermakna, apa yang Anda lakukan bermakna, maka kehadiran transformational leadership harus ada di dalam komunitas, organisasi, dan perusahaan kita. Yang ketiga adalah transformational leadership bicara tentang membuat para pekerja memberikan rasa lebih empowered, lebih berdaya. Ketika kita merasa lebih berdaya, maka kita lebih percaya diri dan kita bisa berkontribusi lebih besar. Dan yang berikutnya bicara tentang apa? Bicara tentang mengizinkan orang-orang yang ada di dalam perusahaan merasa terkoneksi dengan organisasi mereka. Dan dua terakhir, membuat para pekerja ingin tetap berada di dalam organisasi dan lingkungan mereka. Dan terakhir, transformational leadership bersifat universal. Dan ini sangat menarik, 6 alasan mengapa Anda perlu menjadi seorang transformational leader ketika berada di dalam satu komunitas, satu organisasi, dan perusahaan. Yang kedua, mengapa transformational leadership itu menjadi begitu penting? Selain tadi saya sudah katakan tentang Google Search Engine membahas, memperdebatkan, membicarakan tentang transformational leadership dan leadership, saya ingin lanjutkan ada setidaknya 4 hal mengutip apa yang dinyatakan oleh Matthew Shields. Beliau katakan bahwa yang pertama, individual growth and development. Yang kedua, increase performance. Yang ketiga, organizational development and change. Dan terakhir, wide application. Kita akan bahas satu persatu, sahabat pemimpin. Kita mulai dari individual growth and development. Ternyata transformational leadership itu memiliki dampak terhadap pertumbuhan pribadi secara individual. Dan kalau itu terjadi, berarti kita memang perlu memikirkan bahwa transformational leadership ini perlu ada di dalam organisasi dan komunitas kita. Yang kedua, transformational leadership membantu mentransformasi para anggota organisasi ke dalam hal yang kita sebut sebagai mereka-mereka yang ingin transcend beyond self-actualization. Self-actualization kita tahu bahwa ini adalah konsep dari Maslow, bicara tentang yang paling tinggi, tetapi lebih dari itu. Dan mereka berfokus kepada self-interest untuk bisa menggoncang, mengasah kelompok yang mereka miliki, organisasi yang mereka miliki dalam hal pengembangan moral dan untuk menginternalisasi nilai-nilai yang serupa dengan yang mereka miliki. Kemudian mereka jadikan nilai pribadi dan mereka berjuang. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai itu bisa hidup di dalam kehidupan pekerjaan mereka dan bisa hidup di dalam organisasi dan komunitas mereka. Dan ini akan menjadi cikal bakal dari corporate culture. Yang ketiga, bicara masalah transformational leaders, komit terhadap diri sendiri. Dan mereka ini memiliki hal-hal yang sifatnya ideal, tetapi mereka menarik diri hal yang ideal itu supaya bisa selaras dengan apa yang dimiliki oleh organisasi. Sehingga terjadi satu peleburan integrasi dan keselarasan antara personal principle and values dan organizational group and society principle and values. Ini indah untuk kita pikirkan bersama-sama. Yang kedua, bicara masalah increase performance. Transformational leadership mengembangkan para pengikut yang dapat perform beyond their own and other expectations. Luar biasa. Artinya, kepemimpinan transformational itu dapat menjadi katalis untuk orang mampu melakukan lebih daripada yang diharapkan orang lain dan melampaui ekspektasi pribadi mereka masing-masing. Saya akan lanjutkan yang ketiga. Kita akan bicara tentang organizational development and change. Dampak dari kepemimpinan transformational akan menggapai dan mencapai setiap level organisasi dan komunitas. Kalau Anda tahu di situ ada standar performance, maka kehadiran transformational leader ini akan mendorong, membantu di dalam pencapaian-pencapaian hasil yang spektakuler itu. Pada level tim, Anda akan menemukan para anggota peduli dan mereka memberikan stimulasi, menginspirasi dan memotivasi antara satu dengan lainnya. Dan kita butuhkan untuk menjadi agen-agen pendorong, driver, dan agen-agen perubahan. Dan mereka bisa saling bekerja sama merealisasikan apa yang menjadi harapan dari sebuah organisasi atau komunitas. Selanjutnya, untuk level yang lebih tinggi, transformational leaders, itu biasanya mereka merancang, menata arah dari organisasi dan visi yang sangat passionate. Dan ini memengaruhi bagaimana level bawahnya itu ketika mereka harus bekerja dan terlibat di dalam organisasi. Berikutnya bicara tentang transformational leadership
dapat juga menolong company dan komunitas untuk bertemu dengan atau menghadapi berbagai tantangan yang baru. Seperti pada saat organisasi sedang mengalami reorganisasi, redirection, arah visinya berubah, kemudian mengalami downsizing yang kadang-kadang sering dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat, wide application. Maksudnya apa? Transformational leadership dapat secara efektif diaplikasikan baik di dunia militer, di dunia industri, di industri rumah sakit, kemudian industri pendidikan, dan lain-lainnya. Dan karena aplikasinya sangat luas, maka hal ini juga bisa diaplikasikan seringkali di dunia bisnis yang Anda butuhkan. Ada banyak research yang menggambarkan itu. Ada banyak sekali industri yang menggunakan transformational leadership ini itu jauh lebih unggul dibandingkan perusahaan dan industri yang tidak menggunakan transformational leadership sebagai basis pengembangan para pemimpin mereka. Dan yang berikutnya yang menarik adalah ini juga dapat mengembangkan dan memperbaiki kapasitas dari sales force yang ada di perusahaan dan bisnis Anda. Mereka dapat lakukan apa? Lakukan penajaman image dari marketplace. Mereka dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif bagi seluruh karyawannya. Dan kita butuh, para karyawan kita adalah tipe-tipe transformational leaders. Sebagai penutup, saya mengutip dari Peter Senge. Beliau katakan bahwa people don't resist change. They resist being changed. Orang tidak menolak perubahan. Mereka menolak diubah. Oleh sebab itu, kita dorong mereka secara pribadi demi pribadi, secara individual untuk lakukan perubahan-perubahan dengan setting yang telah kita buat dengan baik, dan kita dorong mereka, inspirasi mereka, motivasi mereka, kemudian berikan mereka fakta-fakta bahwa Anda perlu lakukan perubahan, bukan kita mengubah mereka. Ketika mereka sudah mengambil tanggung jawab ini, mereka akan bersama dengan kita menjadi satu pasukan Lions yang akan bergerak bersama-sama menuju kemenangan. Tetap bersama dengan saya dengan video-video inspiratif lainnya supaya kita bisa terus belajar dan bertumbuh.